Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap doa yang kita panjatkan dijamin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kembali lagi kepada diri sendiri, apakah sudah memanjatkan doa dengan benar? Perhatikanlah beberapa perkara yang menyebabkan doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa menjadi salah satu cara berkomunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui doa, kita bisa meminta apapun kepada Sang Khalik, termasuk meminta perlindungan di dunia dan di akhirat, meminta rezeki yang halal, ataupun sekedar meminta dilancarkan setiap urusannya. Berdoa bisa dilakukan kapanpun, meskipun tetap kita harus memperhatikan adab. Doa hendaknya disampaikan dengan bahasa yang baik dan lembut, serta tidak mengandung bahasa yang terkesan memaksa. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berjanji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan setiap umat muslim, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, janji Allah selalu benar. Artinya, ketika sebuah doa belum terkabul, maka kita harus berkaca dan melakukan introspeksi diri. Apakah semua doa sudah dipanjatkan dengan benar? Karena ada beberapa perkara yang ternyata dapat menghambat terkabulnya doa. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nafaisul Uluwiyah menjelaskan ada 5 perkara yang merintangi terkabulnya doa. Doa yang belum dikabulkan oleh Allah bisa jadi karena terhalang rintangan-rintangan tertentu, seperti makanan-makanan haram, memakai pakaian haram, sering menzalimi orang, atau doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Doa yang tidak terkabul juga bisa jadi disebabkan oleh perbuatan memutus tali silaturahmi. Namun sejatinya sebagai seorang muslim hendaknya harus ikhlas dan percaya bahwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketetapan yang terbaik." Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada 5 perkara penyebab tidak terkabulnya doa. Silakan tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, penyebab yang pertama adalah makanan dan mengenakan pakaian haram. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, konsumsi makanan haram dan mengenakan pakaian haram menjadi penyebab doa tidak terkabul. Doa yang darah dan dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi doa itu sampai kepada Allah. Oleh karenanya, pastikan selalu mengonsumsi makanan halal dari sumber yang halal. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebab yang kedua adalah berbuat zalim kepada sesama. Seorang yang berlaku zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Perbuatan zalim pada sesama ini juga menjadi penyebab terhalangnya doa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya." Yang ketiga, tidak membaca tahmid dan sholawat. Salah satu adab dalam berdoa adalah mengawali doa dengan membaca tahmid, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kami duduk di tengah-tengah Rasulullah, lalu datang seorang laki-laki, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia berdoa, 'Ya Allah, ampuni dan sayangilah aku.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Engkau terburu-buru wahai saudaraku. Apabila engkau selesai sholat, maka duduklah dan pujilah Rabbmu dengan sebaik-baik pujian. Kemudian bersalawatlah untukku. Setelah itu berdoalah.' Kemudian laki-laki itu sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia bertahmid, memuji Allah, dan bersolawat kepada Nabi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, 'Wahai saudaraku,
Sekarang berdoalah, niscaya doamu akan diterima. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Imam At-Tabrani meriwayatkan setiap doa seseorang terhalang sehingga ia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hal ini Umar bin Khattab juga berkata, sebuah doa akan digantungkan di antara langit dan bumi kecuali dengan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, gemar berbuat dosa dan maksiat. Penyebab lain tidak terkabulnya doa adalah terhalang oleh dosa dan maksiat. Seseorang yang rajin beribadah dan berdoa, namun juga gemar berbuat dosa dan maksiat, maka dosa dan maksiat itu berpotensi menjadi penghalang terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seseorang akan dikabulkan selama dia tidak berbuat dosa dan memutus tali silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Penyebab yang kelima adalah memutus tali silaturahim. Doa yang tidak terkabul juga bisa disebabkan oleh silaturahmi yang terputus. Orang yang memutus tali silaturahmi dengan keluarga atau kerabat, maka akan menjadi penghalang terkabulnya doa. Menyambung silaturahim adalah perintah Allah sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran surat An-Nisa ayat 1. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, banyak manfaat dari silaturahmi. Selain memudahkan terkabulnya doa, silaturahmi juga dapat memperpanjang umur dan melancarkan rezeki. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aroda ayyum satolahu fi rizkihi wa ayyum sa'alahu fi asarihi falyasil rohimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki, falyasil rohimah, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apapun hajat sahabat semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.